Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 17 Maret 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Setelah menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Ada seorang perokok berat, yang bertanya kepada saya, "Romo, di surga ada rokok enggak ya?" Saya sampai geli mendengarnya. Lalu saya jawab, "Tentu di surga ada rokok Pak, tetapi korek apinya ada di neraka." "Bapak mau ke sana?" saya bilang. Lalu akhirnya Bapak ini memutuskan untuk berhenti merokok. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah perihal hidup sesudah di dunia ini. Setelah kematian tidak selesai, tidak game over, tidak. Namun ada kehidupan lain, yakni bagi kita yang percaya akan mengalami kehidupan abadi di dalam kerajaan surga. Sedangkan mereka yang berpaling dari Tuhan akan mengalami siksa dalam api neraka. Serem ya mendengar ini. Katekismus Gereja Katolik nomor 1033 mengatakan, keadaan pengucilan diri secara definitif
dari persekutuan dengan Allah dan para kudus dinamakan neraka. Saya tidak tahu persis apakah sungguh di neraka itu tidak ada AC sehingga panas. Karena saya juga belum pernah ke sana. Namun dari ajaran gereja dan firman Tuhan dapat kita simpulkan bahwa neraka adalah keadaan yang terpisah jauh dari Tuhan. Ada jurang yang tak terseberangi di antara surga dan neraka. Dan di dalam neraka terdapat siksa dan sengsara. Yesus memperingatkan para muridnya melalui kisah seorang kaya yang tidak punya hati untuk berbagi dengan seorang pengemis bernama Lazarus agar mereka semua bertobat, yakni berbalik dari hidup yang lama untuk mengarahkan seluruh hidup pada Tuhan. Hidup di dunia ini pada waktunya akan selesai. Dan kita akan memulai, semua dari kita akan memulai sebuah peziarahan hidup yang baru, yakni hidup seturut dengan belas kasih Allah. Dan kita akan menuai apa yang telah kita tabur di dunia ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, peziarahan hidup ini adalah kesempatan untuk kita menaburkan kasih dan menjadi berkat bagi sesama, juga alam ciptaan. Janganlah kita sia-siakan kesempatan itu dan menyesal seperti orang kaya tadi dalam kisah firman Tuhan hari ini. Mari kita perbaharui hidup kita dengan semangat tobat yang sejati untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.